Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kelas tes DPP 1 nih? Pagi ini pelajaran PAI jam 1 sampai ke 3, benar? Benar. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin terlebih dahulu ke kelas Mbak Iya, monggo. Kita duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk kebiasaan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan semuanya dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Silakan duduk. Kita lanjutkan pembahasan sebelum musnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Sebelum kita mulai bacaan, saya setuju Mas Adi Agung Nugroho, Aditya Zainal Arif, tidak masuk ya. Abdul Fasil, Anggi Pratista Dewi, Ahmad Ramadan, Alif Rahim Pratama, Anggi Sekar, Anggun Larasati, Ayu Nafita Sari, Jaka Yuda Pratama, Yansa Atusin, izin di hari ini ya. Derajat Irawan, Elin Kapi Susani, Yandur Aki Saputra, Yadesa Juniawan. Telah atau yang masuk ini Insan Maulana, Jambi Kowi Cahyo, Carla Atani Arisandi, Bintang Lutfiana, Mandarati Saputri, Mario Fernandez, Melana, Afan Riyad Moko, Muhammad Rizal Rifai, Natalina Alika, Nailati Aisyah, Radita Lauri Sultan, Aurelia, Aurel itu cewek ya? Aurelia, Puji Kita Lestari, apa ini? Itu kegiatan ini. Reva, Rafi, Ridwan Adi Nugroho, dan telat tak ini? Tadi Mbak Kita telat tak? Vina Anjarwati, Cinta Dwi Lestari, Ridwan Latifung ada, Firda Anggun. Banyak yang izin kenapa ini? Fitian, itu telah saya. Ya, telah lagi. Wahyu Febri Kusumawati. Hari ini banyak sekali yang tidak masuk. Tanpa keterangan ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 maaf. Yang izin 1, 2, 3, 4, 5. 10 ini. Artinya bahwa ini tadi kan cuaca mendung, tentu mungkin ada hujan, masih ada yang gelap. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita explaining dulu di awal pembelajaran ya, biar kita dapat. Biasanya di sini kan kelas DPP 1 rata-rata anak-anak organisasi. Maka untuk explainingnya mohon diperhatikan semuanya Mas Jati kok. Kita bermain tepuk saja. Anak kecil, memang kita masih anak-anak. Jadi nanti tepuknya 1, 2, dan 3 mohon. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, yes, terus kemudian Y, wow gitu ya, wow, cool, cool, ini biar cool, passion kalian itu terlihat cool gitu, tak capek. Saya ulang kembali, kita mulai explaining-nya, mulai pembelajaran biar kita dapat. Jadi nanti kita bermain tepuk, ada dua permainan dalam tepuk ini. Ini kemudian nanti yang pertama tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, cool. Nah, gitu ya. Biar kalian terlihat cool gitu loh. Pagi-pagi jangan sampai hujan tidak dapat. Ayo Mas Ridwan, ayo bisa yuk. Tepuknya, tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3.
Pada waktu itu, Pak. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Antara tulisan pengucapannya dengan gaya aslinya kok beda jauh ya. Ada yang benar-benar terlihat cool, karena memang paling militer dalam dandan ya. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua, tepuknya 1 sampai 5. Jadi tepuk 1 ya sama, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Nah, tepuk 5. Oke, kita mulai coba. 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali tepuk 5. Oke, yang coba untuk kalian rumah hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Masih pagi, suasananya belum alhamdulillah masih sebentar satu. Silakan bisa dikeluarkan bukunya, buku kalian, buku PAI. Dan kita mulai pembelajaran PAI, melanjutkan materi kemarin masih dalam tema pernikahan dalam Islam. Kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, sudah saya sampaikan mengenai pengertian filosofi sejarah nikah, dilanjutkan kemudian ada dalil-dalil nikah. Dan maka nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama yaitu adalah mengenai tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke. Tujuannya apa Mas Jarniko? Mas Yedur? Tujuannya apa yang nanti akan kita capai dalam pembelajaran ini? Ketentuan pernikahan dalam Islam. Tentu berbicara masalah ketentuan dalam pernikahan Islam itu banyak sekali temanya. Nanti akan saya sampaikan, termasuk salah satu diantaranya bahwa ketentuan dalam nikah sebelum ataupun sesudah nikah itu nanti ada ketentuannya. Jadi tidak sembarangan nikah dan bisa disebut dalam Islam karena harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP ini. Ya. Jadi nanti ada bagaimana cara memilih pasangan yang baik, kemudian hukum nikah itu bagaimana, tidak hanya sunnah atau wajib tapi masih banyak yang lainnya. Kemudian ketentuan lainnya adalah mengenai rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada mahar nikah, ijab kabul seperti apa, dan itu nanti masuk dalam ketentuan pernikahan dalam Islam, baik itu dilakukan sebelum nikah, pas saat nikah ataupun setelah menikah. Nah, pada kesempatan pertemuan kedua ini nanti kita bahas bersama mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, nanti saya akan membagi beberapa kelompok dan nanti kalian mencoba untuk mengeksploitasi materi-materi yang nanti akan saya berikan. Nanti ada 10 kelompok sesuai dengan tema yang sudah saya buat. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, 8, 9, 10. Oke, pas 10. Oke. Ulang. 1, 2, Eva, kamu kelompok 3 nih Pak ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan bisa diambil HP-nya. Temanya sudah saya share di grup WA. Tema yang pertama apa coba dibuka enggak? Nah, nanti untuk kelompok 1 membahas tentang tujuan pernikahan. Kelompok 2 hukum pernikahan. Kedua dimulai. Kelompok 3 It's time to begin the second lesson. Kelompok 4 hukum dan syarat pernikahan Islam ini agak banyak nanti ini. Kemudian kelompok 5 ijab kabul, nanti kata ijab kabul nanti seperti apa. Kelompok 6 pernikahan yang dilarang,
dilakukan oleh Rasulullah SAW. Waktu itu orang-orang yang tidak berpikir seperti apa saja. Masih teringat balik makna Anda. Ini kelompok 8, 7, 8. Hak dan kewajiban istri sahnya batin dan walid. Ini kelompok 9. Apa ini Bas? Mahar dalam pernikahan. Kelompok 10. Apa ini Bas? Buka. Watin matul urus atau pernikahan. Hajatan dalam pernikahan itu bagaimana? Oleh orang seperti apa tadi? Silakan kalian coba materinya. Referensinya nanti bisa cari di internet boleh, atau di buku yang sudah disediakan tadi dia dikirimkan. Bisa dibuka halaman 200, mulai halaman berapa? 263 atau 264. Silakan bisa dimulai untuk diskus dulu sama teman bantunya. Supaya nanti dalam presentasi bisa menyampaikan sesuai dengan tema yang sudah diberikan. Selembar kertas di masing-masing kelompok nanti bisa dituliskan nama kelompoknya, terus kemudian materinya. Juga nanti ketika menyampaikan penjelasan di depan mampu. Jadi masing-masing personal setidaknya harus menguasai materi yang sudah dipilihkan. Untuk Mas Gendor, ini siapa? Mbak Ani, enggak. Ini dapat kelompok 1, materinya pemberian. Dan membaca kata sudah bisa dijelaskan poin-poin yang berlaku bagian asal dasar kita itu memilih pasangan pernikahan dalam Islam. Jadi ketentuan ini harus disiapkan oleh saya menyampaikan adalah ketentuan pernikahan Islam itu adalah ketika persiapan atau pernikahan dan saat menikah dan Islam. Ketentuan persiapan sudah sebelum pas menikah apa? Ada ijabnya. Terkadang setelah menikah ada kewajiban. Ini balik tanya. Sampai iso, uji bisa, kelompok 4 dapat tema rukun dan syarat. Meskipun hanya
punya 5 tapi syaratnya banyak ini. Syaratnya banyak ini harus syarat berarti kan harus dipersiapkan. Kalau suami udah menikah kok pernah suami nggak pengen apa-apa ini narasi mari ini kelompok ini tadi kapan cenderung cepat itu kan dari soal depan sangat menikah kamu belum langsung berada di depan karena cepat ini bukan kalimat ini itu kan lain nah pengajian itu kan biasanya di belakang tapi biasanya kita sudah disambungnya kontrak bulan atau cara walid di nikah batin itu boleh tak? Iya Pak. Tiga. Waktu untuk diskusi sudah hampir selesai, 5 menit lagi. Nanti yang maju kita acak saja. Kelompok 1 nanti dari sama ini kelompok 1 nanti maju nomor pertama. Dan kelompok yang maju nomor 2 kelompok berapa? Kelompok 8. Maju nomor 3. Nah, maju nomor 3 kelompok 10. Maju nomor 4 kelompok 9. Maju nomor 5 kelompok 7. Maju nomor 6 kelompok 4. Maju nomor 7 kelompok 5. Maju nomor 8 maju nomor 9 terakhir maju nomor 10 yang terakhir ya kelompok 3. Nanti mohon untuk dipersiapkan siapa yang menjadi moderator atau mungkin bisa saling melengkapi yang menyampaikan itu siapa. Minimal nanti dari teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan dari yang maju di depan. Mohon silahkan dipersiapkan 5 menit lagi. Oke. Ya, untuk diskusi saya cut habis, nanti kita lanjutkan presentasi dari masing-masing kelompok. Tadi sesuai dengan hasil media, kelompok yang maju pertama adalah kelompok 1. Silakan Mas Afwan sama Riza Tipai bisa mempresentasikan hasil diskusinya mereka berdua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan apa itu tujuan pernikahan dalam Islam. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Rifai. Perkenalkan, nama saya Presiden Aurelia Sultan. Apa itu tujuan pernikahan dalam Islam? Tujuan pernikahan dalam Islam adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tentram, penuh cinta, dan kasih sayang. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
pemenuhan naluri manusia, menjaga akhlak, dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua yaitu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan dari Tuhan. Menikah bukan hanya untuk bersenang-senang semata, tapi benar-benar bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jauhkan diri kalian dari pergaulan bebas dan fokus belajar dan belajar. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apakah umur mempengaruhi kematangan seseorang untuk menikah? Apakah umur mempengaruhi kematangan seorang dalam mempersiapkan pernikahannya? Pertanyaan dari kelompok lain, sampaikan terpilihnya untuk kelompok 1. Dan yang lain bisa kemudian cari ke jawaban dari referensi yang sudah kalian siapkan tadi. Pertanyaan dari Vidya, apakah umur mempengaruhi kematangan dalam menikah? Secara umum, usia dapat mempengaruhi kematangan dalam memutuskan untuk menikah. Seiring bertambahnya usia, seseorang cenderung lebih memahami dan mempertimbangkan keputusan untuk menikah. Selain usia, faktor lain yang mempengaruhi pernikahan adalah ekonomi, tempat tinggal, anggaran yang dibutuhkan, pekerjaan atau karir. Apakah jawaban saya memuaskan? Muas. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali dari kelompok 1 membahas tentang tujuan daripada pernikahan. Meskipun tadi pertanyaannya lebih kepada persiapan memilih pasangan, tapi tidak apa-apa. Bahwa apakah umur itu mempengaruhi dalam pernikahan? Ya, jelas sekali, karena psikologi perkembangan kejiwaan manusia itu juga dipengaruhi oleh umur. Kalau umurnya masih rendah, tentu dalam mempersiapkan pernikahan sudah sangat rentan terhadap jiwa dan emosional yang mungkin nanti ketika menghadapi permasalahan berat juga akan kesulitan. Sehingga umur itu sangat mempengaruhi dalam pernikahan. Lanjut untuk kelompok 8, nomor undi 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tujuan pelajaran ketentuan pernikahan, dan kami mendapatkan tema tentang hak dan kewajiban istri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Lestari. Saya Mandela Tisa Putri. Selanjutnya, saya akan membacakan pengertiannya. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, suami dan istri harus saling memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Adapun hak dan kewajiban sebagai istri, hak istri akan dibacakan
Selanjutnya, kewajiban istri. Patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila suami mengajarkan yang bertentangan oleh agama Islam, maka istri tidak wajib untuk menaatinya. Selanjutnya, menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri. Mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Merawat dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Selanjutnya, mendukung suami dalam segala aspek kehidupan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Apa yang harus dilakukan istri jika hak dan kewajibannya tidak dihormati? Bisa ulangi pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan istri jika hak dan kewajibannya tidak dihormati? Jika haknya tidak dihormati. Tadi pertanyaan putaran suami harus ditanya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Apa yang harus dilakukan istri jika haknya tidak dihormati? Mungkin kita bisa berkomunikasi bersama suami dan juga menjelaskan masalah apa yang dialami oleh istri, dan kalau bisa konsultasi dengan keluarga atau teman supaya mendapat pengetahuan atau dukungan dari keluarga tersebut. Apakah jawaban kita memuaskan? Ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mencoba untuk memberikan kesimpulan tambahan di apa yang disampaikan dari nomor urut 2, nomor 8, hak dan kewajiban. Bagaimana kalau kemudian salah satu di antara suami maupun istri hak dan kewajibannya kemudian tidak dilaksanakan, maka langkah awal tadi dilaksanakan secara benar oleh Mbak Amanda, maka harus ada komunikasi yang ma'ruf, komunikasi yang baik. Kadang dalam menjalani sebuah keluarga itu komunikasi yang tidak jalan, tentu hak dan kewajiban juga akan tidak jalan. Maka penting komunikasi dalam keluarga dilakukan dengan cara yang ma'ruf, yang baik, itu penting sekali. Ya, jadi sehingga nanti hak dan kewajibannya juga akan dilaksanakan. Kira itu. Lanjut untuk kelompok berapa tadi? Yang masih nomor 3? 10. Kelompok 10 dari Mas Gendul dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari kelompok 9, masih nomor urut 4 dari Mas Mario and Friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tema mahar pernikahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mario Fernandes. Nama teman saya yaitu Derajat. Pengertian mahar. Mahar dalam konteks pernikahan Islam adalah pemberian
pemberian wajib seorang suami kepada istrinya sebagai bagian dari akad nikah. Mahar merupakan simbol penghargaan dan kesungguhan seorang laki-laki dalam menjalani kehidupan rumah tangga beserta istrinya. Landasan hukum mahar. Hukum pemberian mahar bersumber dari Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Quran surat An-Nisa ayat 4. Jenis-jenis mahar. Nomor 1 yang pertama yaitu mahar mutsamah. Mahar yang ditentukan jumlah dan bentuknya saat akad. Yang kedua yaitu mahar kecil, yaitu mahar yang tidak disebutkan secara langsung, namun disesuaikan dengan kebiasaan di lingkungan keluarga. Nomor 3 yaitu mahar muakhar, yaitu mahar yang dibayar di kemudian hari. Dan yang nomor 4 yaitu mahar muajjal, yaitu mahar yang dibayar tunai saat akad. Hikmah dan tujuan. Tujuan mahar dalam pernikahan bukan sementara. 1. Menunjukkan keseriusan calon suami. Jadi yaitu tujuan dari mahar yaitu untuk menunjukkan keseriusannya suami, yaitu dengan diberikannya mahar tersebut. Tentang penghormatan terhadap calon istri. 3. Saran untuk memperkuat ikatan emosional dan tanggung jawab. 4. Menghindari ekspektasi dalam pernikahan. Keuntungan dalam syarat mahar. 1. Mahar harus sesuatu yang terdiri dari zakat. Berikan dengan kerelaan dan tanpa paksaan. Ya, contoh itu mengasih mahar itu yang ikhlas dan tidak ada paksaan dari istri. Contohnya yaitu suami harus mengasih mahar rumah tingkat 5 gedung. Kalau gitu istrinya ditinggal saja. Lanjut. 3. Tidak ada batasan minimal atau maksimal secara. 4. Tidak ada batasan minimal atau maksimal secara syariah. Ya, kesimpulannya yaitu pemberian mahar dalam pernikahan bukan sekedar tradisi, melainkan ibadah yang memiliki nilai syariat tinggi. Islam mengajarkan bahwa tidak harus mahal, namun harus disertai dengan niat yang tulus, ringan, dan tidak memberatkan. Sekian materi presentasi yang saya bacakan. Sesi tanya jawab kami buka. Baik, Mas. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan mahar yang sesuai? Cara menentukan mahar yang sesuai. Apa sesuai permintaan calon istri? Bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bapak. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menentukan mahar yang sesuai? Menentukan mahar atau bisa disebut juga dengan mas kawin yang sesuai itu sebenarnya tergantung dari beberapa hal. Dan yang paling penting adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, pengantin dan keluarga. Tapi biar gampang saja, nih beberapa sesuai. Tapi biar saja saya jelaskan. Nomor 1, sesuai dengan kemampuan.
Jadi pilih mahar tidak memberatkan pihak laki-laki. Contohnya, jika laki-laki tersebut tidak mampu untuk membeli mobil, ya sudah tidak boleh dipaksa. Memiliki makna atau nilai khusus. Mahar bisa berupa dengan uang tunai, perhiasan, barang yang bermakna, jasa, atau sesuatu yang unik. Ya, terima kasih. Apakah dapat saya memuaskan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya adalah saya Setia Putri Asari akan menjelaskan mengenai tentang pertemuan pernikahan dalam Islam dengan tema orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Mu'abbad haram selamanya. Mahram atau keturunan ada 6, yaitu 1 ibu kandung dan seterusnya ke atas, 2 anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah dan seterusnya, 3 saudara perempuan sekandung atau sekandung sebapak saja atau seibu saja, 4 saudara perempuan dari selain dari kandung seayah atau seibu, 5 saudara perempuan dari bapak selain dari sekandung seayah atau seibu, 6 anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, saudara A atau sepertujuan, 1 ibu yang menyusui, 2 saudara perempuan sepertujuan. Gairu mu'addab, haram selama masih ada ikatan pernikahan, yaitu ikatan pernikahan ada 4. Yang pertama, mertua, ibu dari istri. Yang kedua, anak tiri atau anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah pernah berkumpul dengan ibunya. Yang ketiga, istri dari ayah, ibu tiri kakek, dan seterusnya ke atas, baik sudah dicerai atau belum. Yang keempat, istri anak laki-laki, menantu, dinikahi keduanya, yaitu ada 4. Yang pertama, saudara perempuan dari istri, sekandung, seayah atau seibu. Yang kedua, saudara sepersusuan istri. Yang ketiga, bibi dari istri, baik dari jalur ayah maupun ibu. Dan yang terakhir, keponakan perempuan dari istri, anak dari saudara sang istri. Sekian presentasi dari kami. Sesi tanya jawab kita buka. Apa hukumnya menikahi sepupu dari saudara ibu? Masih berdasarkan data pribadi. Halo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Apa hukumnya menikahi sepupu dari ibu? Hukum menikahi sepupu dari ibu dalam Islam adalah diperbolehkan, sama seperti menikahi sepupu dari ayah. Sepupu tidak termasuk dalam golongan mahram, sehingga pernikahan dengan mereka tidak dilarang dalam syariat. Gimana? Apakah kalian memuaskan? Terima kasih sangat memuaskan. Baik, tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada berapa kelompok ini? 5 ya. 3. Ya, demikian tadi presentasi yang sudah kalian laksanakan. Kalau boleh bisa menambahkan atau memberikan kesimpulan dari beberapa judul dari tema ketentuan pernikahan dalam Islam yang sudah kalian tadi berdiskusikan dan presentasikan, maka kalau bisa menambahkan dari pertama tadi ada tujuan pernikahan, ada hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada walimatul waras, ada kemudian orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam, kemudian yang terakhir adalah mahar. Tentu itu nanti akan menjadikan satu bentuk wawasan tersendiri bagaimana kalian akan menyiapkan pernikahan yang sesungguhnya.
Jadi kalau boleh saya menyimpulkan secara umum bahwa ketentuan pernikahan dalam Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ketentuan pranikah, jadi sebelum nikah apa saja yang harus dipersiapkan. Seperti tadi bisa saja kita mencari tahu dulu tentang pernikahan itu seperti apa. Kemudian ada hak dan kewajiban. Kemudian ada kesimpulan yang kedua adalah ketentuan pernikahan dalam Islam itu bisa saja terjadi saat nikah. Jadi ada rukun dan syaratnya, ada maharnya. Mau nikah kok orang mahare, tidak ada walinya, tidak ada saran suaminya, tidak ada istrinya, berarti itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian ada ketentuan setelah menikah. Ketentuan setelah menikah apa? Tadi harus menghargai, menghormati hak dan kewajiban kalau sudah menjadi suami istri. Masih banyak lain tentunya ketentuan-ketentuan yang memang harus didiskusikan melalui forum, melalui materi pertemuan ketentuan pernikahan dalam Islam. Salah satu di antaranya yang belum kita sampaikan adalah mengenai bagaimana memilih pasangan sebelum menikah. Kemudian ada rukun dan syaratnya. Terus kemudian ada lagi ijab qabul. Ada lagi dari kelompok asal sebelumnya. Tadi punya Mas Dafa apa materinya? Hukum pernikahan dalam Islam. Kita juga tahu dulu hukum pernikahan dalam Islam, asal muasalnya bagaimana. Dan nanti materi-materi yang belum sempat kita sampaikan atau diskusikan atau presentasikan, tentu nanti akan menjadi PR kita bersama di pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya secara umum bahwa ketentuan pernikahan Islam itu harus disiapkan mengikuti 3 hal: pranikah, saat menikah, dan setelah menikah. Maten nggih? Ini mudah-mudahan materi ini memberikan wawasan tersendiri bagi kita semuanya, khususnya bagi kalian yang sudah menikah. Ya, sehingga sebelum saat menikah atau setelah menikah kalian benar-benar mendapatkan ridho maupun tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pertemuan kali ini cukup apa yang kita gali bersama, keilmuan yang sudah kita terima bersama, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti masih ada pertemuan berikutnya pertemuan ketiga dan terus belajar di rumah untuk mendapatkan wawasan lebih tentang pernikahan. Saya kira cukup. Kekurangan dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.